Kelas 8 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 195, yaitu Did you know? Apakah kamu mengetahui? Apa yang perlu kamu ketahui? Ya, ini gambar di tempat-tempat sampah plastik di samping jalan, ya. Dan kemudian gambar 45 yaitu lambang daur ulang. Nah, ini adalah lambang daur ulang, ya. Kita lanjut pada nomor 1. Apa yang kamu harus ketahui bahwa 50% dari seluruh plastik digunakan hanya sebentar dan kemudian dibuang saja, ya. Nomor 2, setiap tahun diperkirakan sebesar 500 miliar, ya, 500 miliar plastik, kantong plastik digunakan di seluruh dunia. Lebih dari 1 juta kantong digunakan setiap menit. Nomor 3, kurang dari 90% dari seluruh plastik tersebut telah didaur ulang. Artinya ada 91% yang tidak didaur ulang atau menjadi sampah. Nah, masuk kepada sesi keempat, fokus ke tata bahasaan. Fokus bahasa, ya. Ya, nomor A-nya menanyakan detail terhadap peristiwa masa lalu dengan pertanyaan-pertanyaan interogasi. Sebelum kita bisa membicarakan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu, kita harus mengetahui detail dari peristiwa tersebut. Kita bisa mengumpulkan detailnya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Kita bisa menggunakan interrogatif. Apa itu pertanyaan interrogatif? Yaitu pertanyaannya yang dijawab dengan yes atau no saja. Atau WH question, pertanyaan dengan WH, maksudnya adalah pertanyaan yang diawali dengan what, when, who, ya, which, dan yang lainnya, yang tidak mungkin dijawab dengan yes atau no saja. Contoh, apa kejadian semalam, ya? Atau jadi what happened last night, ya, seperti itu. Who did it, misalnya, siapa yang melakukannya. Nah, itu tidak bisa dijawab dengan yes atau no saja. Nah, pada unit ini kita akan fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan interrogatif saja, yaitu pertanyaan yang dijawab dengan yes atau no. Nah, kemudian satu cara untuk menanyakan pertanyaan yes no ini menggunakan auxiliary verbs. Apa itu auxiliary verb? Yaitu kata kerja bantu did, ya. Auxiliary, ya, kata kerja bantu itu diikuti oleh sebuah subjek dan kata pertama dari kata kerjanya, ya. Cara lainnya untuk menanyakan pertanyaan yes atau no ini dengan menggunakan to be past tense, ya. Apa itu to be dalam bentuk past? Yaitu was dan were. Ketika kapan kita menggunakan was dan were ini? Yaitu ketika tidak ada kata kerja utamanya dalam waktu menanyakan tersebut. Jadi kita menggunakan was untuk he, she, it, dan I. Sementara were itu digunakan ketika subjeknya itu adalah they, we, dan you. Ini contohnya. Perhatikan contoh pada tabel berikut ini. Kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat contoh ini, jadi they ini mengacu pada kalimat-kalimat ini, ya. Kalimat-kalimat contohnya ini diambil dari dialog yang terdapat pada audio 41. Nah, ini tabel 41, pertanyaan yes atau no untuk peristiwa-peristiwa di masa lalu. Nah, kalau contohnya di audio 41 itu
yes no question dengan menggunakan did. Nah, contohnya apakah kamu berenang di di sungai, ya. Nomor 2-nya, apakah orang-orang membuang sampah mereka ke sungai ini? Itu dia. Itu untuk yes no question menggunakan did. Kemudian yes no question menggunakan to be atau yaitu was atau were. Apakah sungai ini sekotor ini waktu itu, dan apakah banyak anak-anak di sungai? Nah, ini penjelasannya yang untuk yes no question dengan did. Pada contoh auxiliary verb did ini digunakan karena ada kata kerja utamanya, yaitu swim untuk kalimat pertama, ini dia, dan throw untuk kalimat kedua, ini dia, ya. Dan untuk yes no question menggunakan was dan were, pada contoh yang ini kata bentuk masa lalu to be, was dan were ini berfungsi sebagai kata kerja utamanya. Nah, the river representasinya adalah it, ya, karena river itu satu, ya, dan many children, ya, merepresentasikan they. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.